Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 yang beranggotakan pertama, Nur Khofifah Aulina Dewi, NIM 1903102136, 2. Sherly Cynthia D 1903102137. Yang ketiga, Andini Febi M 1903102176. Yang keempat, Fauzan Ali W 1903102181. Yang kelima, Yesika Probo N 190310218186. Di sini kami akan mempresentasikan bab tentang manajemen produksi. Latar belakang. Dalam pemasaran, produk mempunyai arti yang luas, yaitu suatu kesatuan yang ditawarkan pada pasar baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Produk yang berwujud bisa disebut barang, dan produk tidak berwujud bisa disebut jasa. Seperti yang diungkapkan oleh Kotler, jasa adalah setiap kegiatan atau manfaat yang ditawarkan kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu. Suatu tidak bisa disaingkan lagi, bahwa salah satu faktor yang dapat memperkuat daya saing adalah produktivitas, baik produktivitas mikro maupun produktivitas makro. Hal tersebut tidak hanya dialami oleh industri yang produksi barang, tetapi dialami pula oleh perkantoran yang menerapkan produk administrasi yang berbelit-belit. Hal itu akan menyebabkan waktu pelayanan terhadap pelanggan menjadi lebih lama dan waktu yang sepantasnya dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Disinilah peran manajer produksi dibutuhkan. Bagaimana manajer produksi dapat mengatasi persoalan tersebut untuk dapat menghilangkan pemborosan dalam proses produksi, atau dengan kata lain dapat meningkatkan produktivitas kerja. Oleh karena itu, dalam karya tulis ilmiah ini akan menjabarkan berbagai macam hal yang harus diperhatikan dalam manajemen produksi. Rumusan masalah. 1. Apa pengertian dari manajemen produksi? Yang kedua, apa fungsi dan tujuan dari manajemen produksi? Yang ketiga, bagaimana manajemen produksi dan ruang lingkup? Yang keempat, bagaimana tahapan manajemen produksi? Yang kelima, bagaimana manajemen penggadaian, rantai pasokan, dan kualitas terjadi dalam manajemen produksi. Tujuan penulisan. Yang pertama, makalah ilmiah yang ditulis harapannya akan menjadi wahana transformasi pengetahuan antara sekolah dan masyarakat. Yang kedua, untuk mengetahui seluk-beluk bagaimana manajemen produksi. Pembahasan. Yang pertama, manajemen produksi. Menurut Peter, manajemen lebih menekankan bagaimana seorang direktur memiliki sifat kepemimpinan yang bisa mendesain pengorganisasian dalam mengambil keputusan atau mencapai tujuan. Secara umum, produksi diartikan sebagai suatu kegiatan atau proses yang mentransformasikan masukan menjadi keluaran. Manajemen produksi merupakan salah satu bagian dari bidang manajemen yang mempunyai peran dalam mengorganisasikan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan. Untuk mengatur kegiatan ini, perlu dibuat keputusan-keputusan yang berhubungan dengan usaha-usaha untuk mencapai tujuan, agar barang dan jasa yang dihasilkan sesuai dengan apa yang direncanakan. Dengan demikian, manajemen produksi menyangkut pengambilan keputusan yang berhubungan dengan proses produksi untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Fungsi manajemen produksi. Secara umum, fungsi manajemen produksi berfungsi sebagai mengolah dan mentransformasikan suatu input menjadi output. Ada 4 fungsi penting dari manajemen produksi. Yang pertama yaitu proses pengolahan. Proses pengolahan ini yaitu metode yang digunakan untuk mengolah suatu input menjadi output. Yang kedua yaitu jasa-jasa penunjang, yaitu sarana penunjang yang digunakan untuk mendukung proses pengolahan produksi bekerja secara efektif dan efisien. Yang ketiga yaitu perencanaan, yaitu keterkaitan dan pengorganisasian dari kegiatan produksi dalam satu periode tertentu. Yang terakhir atau yang keempat yaitu pengawasan atau pengendalian, yaitu fungsi ini ditujukan agar kegiatan produksi dapat berjalan sesuai yang telah direncanakan.
Selanjutnya adalah tujuan dari manajemen produksi. Ada 3. Yang pertama yaitu perencanaan produksi. Bertujuan untuk agar dilakukannya persiapan sistematis bagi produksi yang akan dilaksanakannya. Yang kedua yaitu pengendalian produksi. Bertujuan untuk mencapai hasil yang maksimal dengan biaya yang seoptimal mungkin. Yang ketiga yaitu pengawasan produksi. Bertujuan untuk agar kegiatan yang dilakukan berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan. Selanjutnya adalah pentingnya manajemen produksi. Yang pertama, topik-topik yang dibahas dalam manajemen produksi berkaitan erat dengan desain. Semua organisasi memenuhi permintaan tersebut. Yang kedua, 70% aktiva dalam berbagai organisasi manufacturing dan pemrosesan adalah persediaan yang secara langsung maupun tidak langsung berada di bawah pengawasan manajemen produksi dan operasi. Yang ketiga itu memperoleh pengetahuan tentang berbagai macam tekanan yang dihadapi oleh manajer sebagai usaha mereka untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat. Yang keempat yaitu mempelajari adanya kesempatan kerja bagi individu kreatif yang tertarik dalam bidang manajemen produksi. Manajemen produksi memiliki 3 kategori keputusan atau kebijakan utama yang tercantum di dalamnya, yaitu sebagai berikut. 1. Keputusan atau kebijakan mengenai desain. Desain dalam hal ini tergolong 3, keputusan berjangka panjang dan dalam arti yang luas, meliputi penentuan desain dari produk yang akan dihasilkan. Yang kedua, keputusan atau kebijakan mengenai proses transformasi. Keputusan operasi ini berjangka pendek, berkaitan dengan keputusan teknik dan operasi. Yang ketiga, keputusan atau kebijakan perbaikan terus-menerus dari sistem operasi karena sifatnya berkeseimbangan atau terus-menerus, maka kebijakan tersebut bersifat rutin. Tahap manajemen produksi. Yang pertama, tahap perencanaan produksi. Pada tahap awal inilah seluruh rencana produksi, mulai dari kualitas produk, kuantitas produk yang dihasilkan, bahan yang akan digunakan, target konsumen, di mana produk akan dipasarkan, jumlah tenaga kerja yang dipakai, atau departemen lain yang berkaitan akan dibahas. Tahap pengendalian produksi. Agar produksi dilakukan sesuai jadwal dari semua yang telah direncanakan dalam proses perencanaan berjalan dengan lancar, maka tahap ini harus dilakukan. Yang ketiga, tahap pengawasan produksi. Setelah jadwal kerja dan rincian teknis telah disiapkan, saatnya untuk melakukan proses produksi. Bersamaan saat melakukan proses produksi adalah pengawasan yang dilakukan bertujuan agar hasil produksi yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.